Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman, aku masih bisa sharing ke kalian semua. Oh iya, mohon maaf banget kalau misalnya aku emang jarang banget bikin video, karena memang apa yang aku share itu bener-bener apa yang aku lakuin di keseharian aku. Jadi kalau ada yang tanya, "Kak, kapan upload video lagi? Kak, kapan video tayang lagi?" Kadang aku suka bingung karena memang gimana ya. Aku bener-bener bikin video itu ya sesuai dengan apa yang aku lakuin. Jadi kalau mikirin buat konten, aku rada bingung juga. Tapi doain ya teman-teman, semoga aku selalu semangat buat sharing hal-hal positif ke kalian semua. Dan ada juga beberapa orang yang minta untuk ketemu buat diajarin gimana sih caranya mengatur keuangan. Tapi teman-teman, mohon maaf banget karena balik lagi ke waktu. Aku juga jarang banget di rumah sebenarnya karena kerja, dan di sini aku mencoba buat menjabarkan bagaimana caranya aku mengatur keuangan. Dan di sini aku bakalan jelasin step by step gimana caranya bikin budgeting pakai metode Kakeibo. Arti dari metode Kakeibo ini sendiri adalah catatan keuangan rumah tangga, di mana seseorang mengatur keuangan dengan cara dicatat mulai dari pemasukan hingga pengeluaran. Dan apa yang aku tulis di sini enggak selalu kalian bisa jadikan patokan karena setiap keuangan rumah tangga dan kebutuhan masing-masing itu berbeda-beda. Di sini aku hanya menjelaskan step by step yang bisa dilakukan ketika kita ingin memulai budgeting. Oh iya, untuk budgeting for beginner metode Kakeibo yang kali ini aku catat, di sini khusus untuk yang berpenghasilan bulanan ya, atau yang mendapatkan pemasukan selama 1 bulan sekali. Dan nanti kalau untuk pemasukan yang harian, aku bakalan bikin videonya tapi next time ya. Oke, step yang pertama di sini kalian harus mencatat pendapatan kalian selama 1 bulan atau gaji kalian, dimana gaji ini kalian masukkan di kategori income. Yang kedua, dahulukan uang yang ingin disimpan atau ditabung. Jadi jangan nunggu ada sisa baru nabung ya, karena ini berpengaruh banget buat simpanan kalian. Menabung di awal ini sangat direkomendasikan dari metode Kakeibo, karena ini berpengaruh untuk simpanan kita di masa depan. Yang ketiga, catat dana atau pengeluaran rutin setiap bulannya seperti kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari. Dan yang keempat, evaluasi di akhir bulan. Tujuan evaluasi di akhir bulan ini agar kita mengetahui budget mana yang harus kita tambah dan budget mana juga yang harus kita keluarkan. Jadi terlihat jelas di mana letak borosnya kita dalam mengatur keuangan. Tujuan dari metode Kakeibo ini agar kita memiliki kesadaran emosional untuk setiap pengeluaran yang kita catat. Jadi kita bisa menghargai apa yang kita dapat dari hasil kerja keras kita dan suami. Metode budgeting ini nggak hanya dipakai untuk yang sudah berumah tangga aja ya, untuk yang masih single juga harus banget belajar budgeting supaya nanti bisa mengatur keuangan rumah tangga setelah menikah. Oh iya, kalau misalnya ada yang berbeda pendapat dari apa yang aku tulis, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, karena aku juga masih belajar mengenal metode Kakeibo dan budgeting. Jadi aku hanya menuliskan apa yang aku tahu, dan semoga apa yang aku tulis di sini bisa bermanfaat untuk kalian yang baru mau belajar memulai budgeting. Dan seperti biasa juga, ini aku tulis budgeting for beginner untuk kalian yang baru mau memulai rumah tangga. Jadi buat yang mau nikah, yang baru mau nikah, ini cocok banget ya. Jadi nanti di saat kita terima nafkah dari suami, kita nggak bingung harus dikemanakan uang. Jangan untuk foya-foya ya, karena ini untuk kebutuhan rumah tangga. Dan aku berharap semoga apa yang aku tulis di sini bisa dimengerti ya teman-teman. Oh iya, di sini aku masih banget belajar, jadi kita sama-sama belajar juga. Karena sejujurnya dan sebenarnya budgeting itu bukan berarti keuangan pasti akan mulus-mulus aja. Pasti ada boncosnya juga, karena kebutuhan itu kan kadang datangnya suka tiba-tiba ya, kita nggak pernah tahu, yang tidak kita rencanakan ternyata harus ada pengeluaran. Tapi dengan begitu, untuk alokasi dana-dana yang lain insya Allah akan tetap aman karena kita sudah alokasi di awal gaji. Di sini aku pakai alokasi gaji nominal 4 juta per bulan. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja dan apa aja yang harus dipersiapkan. Kenapa sih harus budgeting? Kadang pernah gak sih teman-teman mikir dalam gaji 1 bulan itu kita bisa ngabisin gaji selama beberapa hari karena tidak adanya pencatatan pengeluaran, dan kita berpikir kayak, oh ya udahlah masih ada uang di bank atau di ATM, pakai aja lah buat beli ini, pakai aja lah buat beli itu. Dan setelah masuk di pertengahan bulan kita udah bingung
udah nggak ada dana lagi buat pengeluaran ke depannya. Maka dari itu penting banget kita untuk belajar budgeting supaya kita tahu kemana saja perginya uang kita. Jadi apa yang kita peroleh tidak sia-sia. Dulu sebelum aku mengenal sistem budgeting ini, aku gampang banget buat beli sesuatu karena keinginan. Sampai akhirnya aku nggak bisa buat nyimpen uang aku yang aku cari selama 1 bulan. Dan setelah aku mengenal sistem budgeting, aku jadi lebih bisa menghargai uang yang aku cari selama 1 bulan untuk aku pergunakan sebaik mungkin dan tidak aku hambur-hamburkan, terutama nafkah yang diberi oleh suami. Dan poin plusnya, aku jadi lebih bisa menyisihkan uang untuk tabungan. Oke, kita back to topic. Jadi untuk pertama ada kewajiban. Di sini aku tulis untuk orang tua dan sedekah. Untuk orang tua aku budgetin 400.000 dan untuk sedekah 50.000. Mau sekecil apapun kita jangan lupa buat sedekah ya teman-teman. Dan untuk kategori orang tua, kadang suka ada pertanyaan, sedikit nggak ya ngasih segitu atau apapun itu. Sebenarnya orang tua itu mau kita kasih berapapun pasti akan senang ya, apalagi kalau kita ngingetin setiap bulannya. Tapi buat teman-teman yang bisa ngasih lebih buat orang tua itu sangat bagus banget. Tapi kalau untuk yang pas-pasan, sekecil apapun kita ingetin orang tua supaya berkah juga di rezeki kita dan suami. Dan untuk kategori yang kedua ada saving. Seperti di awal bilang, jangan lupa pisahkan tabungan di awal gajian. Jadi jangan nunggu sisa baru kita tabungin, karena itu nggak akan terjadi dan nggak akan bisa. Untuk kategori saving ada tabungan 500.000, tapi balik lagi disesuaikan dengan kemampuan ya teman-teman. Dan ada dana darurat 200.000. Yang terakhir ada dana tak terduga 100.000. Dana tak terduga ini contohnya kalau misalnya kita ada datang undangan ke rumah dan kita bingung mau pakai dana mana, dana tak terduga ini kita bisa pakai buat dana kondangan. Kalau misalnya masih ada yang punya cicilan, dahulukan cicilan dulu ya teman-teman. Bisa pakai dari dana yang dialokasikan untuk tabungan untuk bayar cicilan. Kalau kita nggak punya cicilan lebih enak ya, jadi nabungnya juga bisa lebih besar. Tapi kalau misalnya memang masih punya cicilan, dahulukan dulu untuk bayar cicilan. Dan untuk pos alokasi ketiga yaitu kebutuhan biasa kita rutin yang dikeluarkan selama 1 bulan. Yang pertama ada belanja bulanan sebesar 400.000, tapi disesuaikan lagi sesuai kebutuhan. Terus ada makan 700.000. Kalau untuk yang baru menikah atau hanya ada suami dan istri, 700.000 itu mungkin udah lebih dari cukup ya. Yang terakhir ada listrik 300.000. Dan untuk biaya transport ada suami dan istri masing-masing 500.000. Ini untuk jajan, buat bensin dan lain-lain. Dan ada juga keinginan skincare 150.000, hiburan 100.000, dan kuota 100.000. Dan apa yang aku tulis ini hanya ilustrasi contoh alokasi gaji. Nanti bisa teman-teman sesuaikan lagi sesuai kebutuhan ya.
Tadi udah selesai aku hitung, jumlahnya pas 4 juta rupiah. Nah kalau misalnya kalian udah selesai buat budgeting, untuk alokasi pos yang udah kita bikin, untuk yang cash bisa kalian masukin ke dompet pintar seperti ini. Di sini udah aku tulis pos-posnya, karena dompet seperti ini lebih enak aja sih dipakainya, karena uangnya jadi nggak kecampur. Buat dana yang dialokasikan secara cash bisa langsung disimpan ke dompet, dan untuk dana yang transfer bisa kalian tetap taruh di ATM. Buat nemenin closingan, temenin aku buat update sinking fund yuk. Jadi kemarin aku ada ambil dana darurat sebesar 100.000 karena urgent, jadi yaudah deh pakai dari dana darurat aja. Dan di sini aku kurangin 100.000, jadi dana daruratnya sisa sebesar 400.000. Mudah-mudahan bulan depan udah bisa keisi lagi ya, jadi dananya nambah-nambah terus. Guna dari dana darurat ini banyak banget, jadi di saat kita butuh sesuatu kita enggak ngambil tabungan utama, melainkan kita bisa ambil dari dana darurat ini. Dan sinking fund aku juga nggak terlalu banyak, ada beberapa yang menurut aku bisa aku isi. Contohnya kayak pajak yang dibayar 1 tahun sekali, jadi aku ngumpulin uangnya dari sekarang. Lanjut, di sini tadi aku habis dari Indomaret, terus ada kembalian 2.000, langsung aku masukin ke challenge 2.000, jadi nambah lagi deh uang challenge-nya. Oke, di sini aku arsir satu kolom karena ada sisa 2.000, dan langsung aku masukkan ke binder atau ke Ziplox-nya. Kalau dilihat dari nominalnya mungkin ini hanya recehan biasa ya kalau cuma 1 lembar, tapi kalau udah banyak bener-bener lumayan banget. Dan ini juga salah satu alternatif buat kita bisa belajar lebih konsisten lagi. Dan untuk mencapai tujuan yang kita mau, kita juga harus punya niat yang kuat supaya kita bisa mencapai goals. Ini beberapa sinking fund yang aku punya, nggak terlalu banyak, dan biasa aku isi 1 bulan sekali atau di saat ketika ada sisa uang jajan. Oke teman-teman, aku udah selesai update sinking fundnya, dan udah selesai juga buat budgeting for beginner metode Kakaibo. Segitu dulu aja video dari aku. Kalau kalian suka dengan videonya, bantu like, komen, dan subscribe YouTube channel aku, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum.